Selamat pagi semuanya. Di dalam kebaktian ini dan juga mereka yang di dalam Facebook, tuan-tuan dan puan-puan yang kita semua kasihi, dan saudari-saudara seiman juga. Yes, ada baik? Amin. So, sebelum itu saya mau membaca. Saya ada firman untuk semua kita pagi ini. Yes, mana dia? Dalam Mazmur 127. Oke. Ayat 1. Jika bukan Tuhan yang mendirikan rumah, dalam bahasa Indonesia, membangunkan rumah, sia-sialah usaha orang yang mendirikannya. Semua rumah kita di dunia ini, siapa yang membangunkannya? Manusia. Takkanlah. Siapa yang membangun? Rumah kamu, siapa yang membangun? Manusia kan? So di sini firman Tuhan mengatakan, jika bukan Tuhan membangunkan rumah itu, sia-sia usaha orang yang mendirikannya. Saudara, ini Tuhan di dalam perjanjian lama beratus tahun sebelumnya menunjuk kepada gereja. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 saya pikir. Tidakkah kamu tahu urapan Tuhan ya? Rasul Paulus diurapan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran ini yang sudah berlaku beratus tahun sebelum Yesus tiba. Rasul Paulus mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah rumah Tuhan, bait Allah, kediaman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan diam di dalam kamu. Kepada siapa itu? Dituju kepada siapa? Dituju kepada siapa? Kepada Kristen. So, semua Kristen yang benar-benar Kristen adalah rumah Tuhan. Allah diam di dalam kamu dan saya, pribadi, dan walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Itu gereja. Dalam Roh Kudus. Kan Yesus telah memperolehkan kamu dan saya yang percaya pada Dia dengan darahnya untuk dimiliki Allah. Allah diam oleh Roh Kudusnya, dengan Roh Kudusnya di dalam kamu dan saya, gerejanya. Ini gereja Tuhan yang benar-benar. Amin. Itu sebab Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia roh untuk membangun siapa? Kita, gerejanya. Hanya Roh Kudus, yaitu Tuhan yang memiliki rumahnya, yaitu gerejanya, boleh membangunkan gereja. Betapa pentingnya kebenaran ini. Manusia boleh membangunkan rumah-rumah mereka. Kan? Juga manusia pun boleh membangunkan yang mereka panggil gereja. Tapi belum tentu gereja itu rumah Tuhan. Karena firman mengatakan tadi, jika bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah usaha orang yang mendirikannya. Sia-sia. Itu sebab banyak gereja di bumi ini ada yang sudah tutup kedai. Betapa pentingnya. So, Tuhan mau kamu dan saya. Tuhan memiliki kamu dan saya. Terus berusaha memperolehi karunia-karunia roh. Amin. Baru kamu dibangun. Saya dibangun. Ini kebenaran yang luar biasa sekali. Haleluya. So, selamat pagi lagi.
sekali hari Minggu 8 hari bulan September ya. Tahun 2024. Saya Pastor Milalikup. Hari ini saya mau sambung apa yang telah kita ajar beberapa bulan ini saya pikir ya. Yaitu yang last sekali, yang akhir, karunia yang ke-9. Bukan in order ya, susunan itu. Saya tidak ikut susunan itu. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 12 ada 9 karunia roh. So ini sesi ke-9 juga. Dan saya akan mengajar karunia untuk menyembuh. Itu visi Indonesia. Dalam kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Kebenarannya semua karunia-karunia roh adalah Roh Kudus menyatakan kuasanya di dalam dan melalui setiap individu. Ya? Untuk apa? Karunia-karunia ini untuk kepentingan bersama. Untuk kebaikan bersama. Amin. Jadi, harus gerakan karunia itu di dalam kamu dan saya pribadi. Kalau ada karunia bahasa roh, tafsirkannya. Buat karunia kata pengetahuan, karunia hikmat, iman, membeda berbagai macam roh. Dan hari ini kita mau belajar karunia untuk menyembuh, untuk kepentingan bersama. Berartinya semua 9 karunia di dalam 1 Korintus pasal 12 ini semuanya adalah untuk orang lain. Berartinya di sinilah untuk kalau kamu ada karunia menobat, adakah nobat itu untuk kamu saja? No. Untuk kebaikan bersama. Untuk kamu dan saya. Hanya ada satu karunia yang hanya untuk kamu pribadi. Karunia apa itu? Amin. Hanya ada satu daripada 9 karunia di dalam 1 Korintus pasal 12 untuk pribadi. Yaitu karunia bahasa roh. Itu sebab kita menggalak cara pribadi di rumah kah di luar, terus berdoa di dalam bahasa roh. Karena itu adalah membangun kamu dan saya secara pribadi. Haleluya. Amin. Membina kamu dan saya sebagai rumah Tuhan secara pribadi. So semua karunia-karunia yang lain itu, karunia nubuat, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia menyembuh, karunia membedakan pelbagai roh, karunia iman, karunia mujizat, semua itu adalah untuk kepentingan bersama. You and I, betul? Dan juga orang di luar sana yang kita harus jangkau, mereka yang belum bertobat. Amin. Untuk mereka, supaya mereka melihat, mereka datang kepada Tuhan. Mereka boleh percaya bila mereka melihat kamu sembuh orang sakit. Ya, ada kata-kata pengetahuan, ada mujizat untuk orang lain. Termasuk kita sendirilah bersama, kepentingan bersama, for the common good. The manifestation of the Spirit is for the common good, for the profit of all. Kita lah, betul? Amin. So itu kebenarannya. Semua karunia Roh Kudus ini. Dan Roh Kudus juga, Roh Kudus menggerakkan karunia-karunia roh ini dengan pelbagai cara dan melalui pelbagai individu. Tetapi Allah lah yang mengerjakan semuanya di dalam kamu dan saya.
Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6, firman mengatakan Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang, yaitu orang Kristen yang benar di dalam gereja itu. Berarti Roh Kudus, Allah menggunakan Roh Kudus yang menggerak kamu dan saya dengan pelbagai cara. Bukan satu macam cara saja. Pelbagai cara, dan melalui kamu dan saya, individu, pelbagai individu. Contohnya, contohnya kita di sini, Siokanis Baptist Church, ada kurang lebih berapa? 2-3 orang evangelis, contoh ya. Takkanlah 3 orang evangelis itu ya berdoa untuk orang sakit, cara yang semua sama. Besok sama, lusa sama. Tak. Mungkin seorang evangelis itu bila dia sembuh orang sakit, dia tumpang tangan saja. Orang itu sembuh. Orang satu ini evangelis, cara dia lain. Mungkin dia menggunakan perkataan doa. Orang sakit sembuh. Dan mungkin evangelis yang ketiga ini lain pula caranya. Apa caranya? Mungkin dia menggunakan pengistiharan. Dia mengatakan kepada orang itu di hospital, saudaranya Pak, esok kamu keluar dari hospital ini. Orang itu sakit. Dan esok dia tidak ada di hospital lagi. Dia sudah di rumah. Karena dia sudah sembuh. So, Roh Kudus menggunakan semua kita, pelbagai individu. Betul? Dengan pelbagai cara. Itu sebab kita melihat orang berdoa kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini. Dengan pelbagai cara, tetapi siapa yang bekerja di dalamnya semua ini? Allah yang bekerja. Allah satu itu yang bekerja dalam semua kita. Melalui semua kita. Gerejanya. Amin. So, pentingnya semua karunia-karunia roh ini di dalam Alkitab penting untuk tubuh Tuhan. Kamu dan saya lah untuk rumah Tuhan, untuk gereja kan? Artinya tanpa karunia roh tiada gereja, no church. Firman Tuhan terang sekali mengatakan, tanpa karunia roh tiada gereja. Gereja bukannya organisasi. It's not an organization. Bukan organisasi. Organisasi adalah seperti klub-klub. Golf club kah? Itu organisasi. Klub sukan kah? Organisasi. Bisnis. Itu organisasi. Ada gereja pula, ada bisnis juga ya. Mengambil untung. Bukan. Gereja bukan organisasi. Gereja juga bukan parti-parti politik. Bukan. Bukan organisasi. Tetapi saya mau tanya, apakah gereja itu? Organisma. Kata bahasa Melayu kan? Organisma. Apa organisma? Adalah suatu kehidupan. Organisme adalah satu kehidupan. Gereja, kamu dan saya, semua yang benar-benar Kristen adalah organisme. Berarti ada suatu yang hidup dalam kamu dan saya. Siapa itu? Dari surga. Dia diam di rumah dia. Kita adalah rumah Allah. Suatu yang hidup. Itu gereja. Dan dia yang membangun kamu dan saya. Suatu yang hidup. Yes. Dia memberikan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu memberi kamu dan saya karunia-karunia roh. Membangun kamu dan saya sebagai gereja Tuhan. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Supaya orang dunia melihat kamu seperti Yesus. Amin. That's it. Itu dia. Ini penting. Ya. Jadi kebenaran Alkitab juga yaitu pada
amnya semua Kristen yang benar-benar Kristen yang dimiliki Yesus, yaitu semua manusia yang telah bertobat, percaya Yesus Kristus, baptisa dalam air, telah baptisa dengan Roh Kudus, ya, dikehendaki berdoa. Oke? Dikehendaki berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang sakit. Nah, kita sekarang melihat kepada karunia untuk kesembuhan, untuk menyembuh apa? Orang sakit. Secara amnya, semua kita ahli-ahli gereja, Tuhan punya ya, dikehendaki untuk berdoa untuk siapa? Orang-orang sakit. So saya mau tanya di sini, pernahkah kamu secara pribadi berdoa untuk orang sakit? Dan saya tahu di sini kita di Seoul Candice Baptist Church ini ramai orang suruh kita berdoa. Kapan belayannya? Saudara marah. Dan bukan hanya kita berdoa, sebab kita mau memberitakan Injil. Kita bagi tahu mereka Yesus menyembuh. Kita berdoa untuk mereka dan kita juga kongsi, supaya mereka sembuh dan percaya Yesus. Dan ramai sudah sembuh. Haleluya, bagi kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Wow. Yes. So, memang dikehendaki di dalam tubuh Tuhan, di dalam gereja itu orang Kristen semuanya untuk berdoa. Untuk siapa? Orang-orang sakit. Saudara-saudari seiman. Betul? Orang di luar sana juga. Tapi katakan Yesus yang menyembuh kamu. Kenapa Yesus menyembuh? Supaya mereka percaya pada Dia dan selamatlah. Ya. So, kita melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sehingga 18, tulis saja. Ini adalah Yesus Kristus. Yes. Mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia angkat balik ke surga, ya. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan seorang dua. Semua orang manusia yang percaya pada Yesus. Yesus mengatakan ini tanda-tandanya akan menyertai mereka. Apanya? Ini. Mereka akan mengusir setan-setan. Halo? Siapa yang mengatakan? Yes. Hari kamu bertobat percaya Yesus, dibaptisa dalam air dan dibaptisa dengan Roh Kudus, kamu boleh mengusir setan. Bukan saya mengatakan. Ini kebenaran. So jangan takut. Tadi kita mendengar, jangan takut. Don't fear. Don't be afraid. Amin. So apalagi tanda-tandanya? Yesus mengatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan perkataan akan. Lama laun kamu akan tidak akan setahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi Kristen. Tidak pernah akan. Tidak pernah mengusir setan. Jangan sengaja cari setan. Kalau tidak dari setan, orang tidak dirasuk setan, bagaimana mengusir? Jangan. Kita ada kebijaksanaannya. Oke. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa bahasa baru itu? Bahasa yang diajar oleh Roh Kudus. Yang Alkitab mengatakan bahasa roh. Amen? Ada. So, mereka akan memegang ular. Jangan pergi ke hutan, ambil ular, pegang. Jangan. Bukan ular itu. Apa maksud di sini adalah kamu dan saya yang benar Kristen, dimiliki Yesus. Kamu diberi kuasa mengatasi roh-roh jahat. Amin. Diberi kuasa mengatasi roh-roh jahat. Amin. Itu dia. Dan sekalipun mereka minum racun maut,
Jangan sengaja minum racun. Kalau orang memberi kamu racun maut di dalam makanan kamu, firman mengata, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka tidak matilah. Tidak celaka. Nah, ini kebenaran Tuhan. Saya percaya ini 100%. Dan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Amen. Jadi Tuhan menghendaki semua orang yang Kristen yang benar berdoa untuk orang sakit. Betul? So ingat ini. Yes. Dan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya baca ya. Kalau ada orang di antara kamu, siapa orang di antara kamu? Ini adalah di gereja. Ini berlaku di gereja. Amin. Oke, apa yang berlaku di gereja ini? Oke, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Ada kan? Ada di gereja orang yang menderita. Kenapa dia menderita? Saya tidak tahu. Mungkin kena aniayai orang keluarga kah? Kawan kah? Orang di luar sana? Mungkin keretanya kena curi kah? Banyak sebab yang menderita. Dan apa kata firman Tuhan? Baiklah, dia berdoa. Berdoa. Amen. Puji Tuhan, kita di sini banyak yang sentiasa berdoa, luar biasa. Amin. Itu satu daripada kehidupan kita ya. Kalau mana nak? Berdoa. Dan kalau ada seorang yang gembira, seorang yang bergembira, baiklah ya menyanyi. Dalam bahasa asal ya adalah menyanyi mazmur. Menyanyi mazmur. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Come, sing together ya. Takkan kekurangan aku, ia menuntunku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan beserta denganku. Mazmur 23. Ada gembira, ada sukacita, nyanyikan mazmur. Wah, penuh hadirat Tuhan rumahmu. Setan-setan pelantingan. Karena sembah. Yes. Haleluya. Hadirat Tuhan. Kita rumah Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Wah, tadi kita dengar saudara kita Pendi. Dia mengatakan, wah ya ada berdoa. Tuhan, makin banyak orang sakit. Wah, saya tersentuh. Benar. Itu ada kebenaran. Zaman sekarang, zaman modern, makin banyak orang sakit di luar sana. Bukan hanya orang di luar sana, Kristen pun banyak sakit. So ada bersenam kan? Oke, bersenam bagus ya. Oke. Dan ada pula dokter mengata, hey, sekarang ada penyakit baru juga, penyakit baru, kuman-kuman baru. Bagaimana? Jangan salah paham, oke? Tidak salah kalau kamu dan saya mencari kesembuhan cara biasa. Jumpa dokter lah. No problem. Ya, tetapi jumpa dokter Yesus dulu. Tidak salah jumpa dokter. Ataupun kita tadi kita dengar semua ahli gereja dikehendaki Tuhan supaya kita semua berdoa untuk orang sakit. Tumpang tangan. Dan puji Tuhan kita di sini kesaksiannya ramai sudah sembuh dari penyakit-penyakit. Haleluya. Ataupun satu tahap yang lebih tinggi. Apa itu? Kita
boleh memperoleh, berusaha untuk memperoleh karunia untuk menyembuh. Amin. Itu luar biasa lagi. Karunia untuk menyembuh bila kamu kata sembuh. Pada saat itu orang sembuh. Itu mukjizat kan? Ada kaitan dengan mukjizat. Yes, oke. Jadi di sini kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat. Kita di sini para penetua pun ada, pemimpin pun ada, no problem. Dan apalagi supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus. Sapukan dengan minyak dalam nama Yesus. Saya masih ada minyak zaitun di sini. Ya, boleh pakai. Amen. Kalau Roh Kudus mengiring kamu untuk mengoles orang itu dengan minyak zaitun bila berdoa. Amin. Oke. Dan doa orang lain dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bagaimana? Jawabannya adalah ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling, kita antara kamu dan saya, hendaklah kita saling mengaku dosamu. Hendaklah kita saling mengaku dosa kita. Berartinya kadang-kadang kita berdosa, cakap-cakap kita meluka orang lain, dan kita semacam ya. Kalau kita ada dosa begitu, akuilah dosa itu dengan orang-orang itu, dan akui itu adalah bertobat. Akui dosa dengan Tuhan dan minta ampun. Tuhan mengampun. Ada firman Tuhan mengatakan, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kuncinya penting di sini. Kalau kamu berdosa, pernah mengakui dosa kamu dengan orang yang kamu mungkin kata-kata yang melukakan dia, ataupun pernahkah kamu kongsi dengan saudara seiman mengatakan, apa yang kamu kata tadi melukakan saya. Dan orang itu dengar, sorry kalau saya melukakan kamu, ampuni saya. Dosa diampun. Betul? Barunya kamu sembuh. Kenapa banyak orang gereja lemah-lemah? Ada yang sakit. Mungkin kamu tidak pernah bertobat. Tidak pernah mengakui dosa. Kamu sentiasa kudus. Sentiasa kudus kan kamu? Pernah mengakui dosa dengan kepada Tuhan? Harusnya bila kamu buat dosa, terus akui. Jangan simpan banyak-banyak dalam guni. Jangan. Bahaya tuh. So, Tuhan tahu. So, bila saya berkhotbah di sini, Tuhan boleh menyentuh hati kita semua. Termasuk saya. Saya mengajar kamu, saya juga mengajar diri saya. Sebab saya mengajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita semua. Amin. Haleluya. Yes. Doa yang benar. Doa orang yang benar. Kita orang benar sini? Amin. Bila dengan yakin di doa. Yakin di doa. Sangat besar kuasanya. That's it. Terus sebab bila saya berdoa dengan orang itu, Tuhan sudah bekerja. Ini iman kamu. Tuhan mau begitu ya. So, oke. Jadi, memang dikehendaki Tuhan, semua Kristen yang benar-benar Kristen berdoa untuk orang sakit. Puji Tuhan, kita di sini Siokanis Baptist Church ada WhatsApp kita sendiri kan. So, ada masalah, kita kongsi dalam WhatsApp. Ada yang sakit, kita kongsi dalam WhatsApp. Dan ada saudara mara yang sakit, kita kongsi namanya dalam WhatsApp. Sama-sama kita berdoa. Dan waktunya sama, bila mereka sembuh, kita katakan, Yesus yang menyembuh. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan selamat. Amin. Itu penting. Ya. So, kebenaran. Oke, kebenaran juga ya. Gereja.
bukan hanya berdoa bukan hanya berdoa biasa-biasa begitu saja. Karena Tuhan mau semua kita, gerejanya, ahli-ahli gereja, berdoa untuk orang sakit. Semua kita boleh berdoa kan? Dan juga semua kita boleh mengusir roh-roh jahat. Semua kita, firman Tuhan tadi sudah kita baca dalam Markus pasal 16. Boleh diberi bahasa-bahasa yang baru. Roh Kudus memberi bahasa roh. Dan meletak tangan atas orang sakit sembuh. Berkuasa mengatasi roh-roh jahat. Itu untuk semua Kristen itu. So ini kebenaran supaya kita Kristen adalah milik Yesus, hebat. Tetapi ada satu tahap yang tinggi lagi, yaitu gereja boleh bergerak, ya. Boleh bergerak. Kenapa kayak saya mengatakan boleh? Karena banyak gereja, banyak Kristen tidak bergerak. Dalam apa? Bergerak dalam satu tahap yang lebih tinggi. Bergerak dalam karunia-karunia roh. Boleh mengamin? Karunia, oke, pagi ini karunia untuk menyembuh. Saya introduksi sudah begitu panjang. Sama oke, tidak apa-apa. Oke, karunia untuk menyembuh, ya. Oke. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Di dalam bahasa Indonesia, visi Indonesia, karunia untuk menyembuhkan, begitu. Tetapi di dalam bahasa Yunani, ya, Yunani bahasa asalnya, perkataan karunia untuk menyembuhkan itu adalah, saya tulis di sini, karismata ia maon. Karismata ia maon. Berartinya, karunia-karunia, bukan satu karunia. Banyak karunia. Karunia-karunia untuk menyembuh penyakit-penyakit. Banyak penyakit. Nah, itu asalnya. Itu tepat lagi. Jadi, banyak karunia. Pemberian-pemberian. Untuk apa? Untuk menyembuh. Menyembuh apa? Bukan satu saja penyakit. Banyak penyakit. Penyakit. Ada penyakit di kepala. Apa penyakit di kepala? Matanya tidak bagus, sakit mata. Itu penyakit di kepala kan? Matanya buta, telinga dia pekak, mulut dia bisu, otak dia rosak. So, itu karunia. Satu dari karunia untuk menyembuh penyakit-penyakit di dalam kepala ini. Banyak sudah penyakit, kan? Ada? Minta Tuhan berikan saya mau memperolehi karunia untuk menyembuh penyakit-penyakit di dalam kepala. Spesifik. Supaya banyak Tuhan saya melihat orang kena stroke. Belum pernah saya melihat orang sembuh. Itu contohnya. Saya mau karunia itu. Roh Kudus berikan saya. Boleh? So, kamu hebat. So, apalagi karunia untuk menyembuh penyakit. Oh, dalam tangan, kaki yang lumpuh, ya. Dan dalam tubuh apa? Karunia untuk menyembuh penyakit di dalam tubuh. Apa di dalam tubuh? Penyakit jantung. Jantung ada air jantung berlubang. Penyakit paru-paru, penyakit apalagi buah pinggang. Penyakit hati yang gemuk. Hati fatty liver. Ada seorang hati yang gemuk, lucu sekali. Oke, lemak. Oke. So, usus dan sebagainya. Ini adalah karunia untuk menyembuh penyakit. Amin. Haleluya. Dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa menggunakan apa jua obat. Boleh mengamen? Itu karunia. Tadi kalau kamu berdoa, semua boleh berdoa. Kadang-kadang kita tidak sembuh. Kalau pergi dokter makan obat. Tetapi karunia untuk menyembuh penyakit-penyakit adalah dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa menggunakan apa-apa obat. Mujizat ada kaitan dengan mujizat. Yes. So, okay.
Ada dulu, kami berbincang dulu dengan kesembuhan begini. Kristen berdoa untuk orang sakit. Dan seorang daripada Kristen itu mengata, oh kalau begitu, kita pergi ke hospital lah. Sembuh semua orang sakit di sana. Oh tidak ada hospital lagi lah. Kan semua orang sembuh. Oh saudara, Yesus tidak pernah menyembuh. Apa? Orang yang sakit di rumah sakit. Semuanya, tidak pernah. Ada satu ketika, kurang-kurang satu ketika, Yesus di satu kawasan, di mana ramai sekali orang dengan pelbagai penyakit. Dan firman Tuhan mengatakan dia menyembuh semua orang di sana. Itu saja. Tetapi banyak kali dia tidak menyembuh semua orang. Oke, mari kita melihat kepada Yohanes, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sehingga 9. Kita melihat di sini. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sehingga 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, pintu gerbang yang bernama gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi di sana. Dan di serambi itu, serambi adalah tempat berlindung yang ada bumbung. Ya, serambi, dipanggil serambi, tempat berlindung yang ada bumbung ya. Ada shade, yes. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Berartinya ramai sangat orang sakit ya. Di bawah bumbung itu kan? Di serambi itu. Ramai tak? No respon. Oke, tidak mengapa. Oke. Ramai ya? Orang-orang buta ada sana. Dan orang timpang. Dan orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Berarti dalam bahasa yang lain. Ada kala bila malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Siapa menggoncangkan air itu? Air itu digoncang oleh malaikat turun dari surga. Oke? Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ini mujizat. Malaikat goncangkan air itu. Siapa yang dulu datang masuk ke dalam kolam itu, dia sembuh. Seorang yang kedua tidak sembuh. Menunggu lagi sekali malaikat itu datang kembali untuk mengoncang air itu. Begitulah keadaannya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. So kita difokus kepada satu orang ini. Dari ramai orang sakit di sana kan? Oke? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, kepada orang sakit itu yang berbaring, maukah engkau sembuh? Bagaimana kalau seorang itu datang, kamu sakit ya? Dia tanya, maukah engkau sembuh? Bagus jawaban itu. Kenapa mau buang masa? Alasan ini, alasan itu kan? Ini orang yang sakit itu, dia bagi tahu Yesus begini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, bagaimana orang yang lumpuh itu menunjukkan ke kolam itu? Dia merangkaklah, merayap, betul? Dia lumpuh. Sementara aku merayap ke kolam itu bahasa kita. Orang lain sudah turun mendahului aku. Yang lain sudah turun mendahului aku. So, dia tidak sembuh. Ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Itu kata Yesus kepadanya. Dan dia respon pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya
dan berjalan. Amin. So, kita melihat di sini, Yesus tidak sembuh semua orang yang berada di Serambi itu, yang ramai itu. Dia hanya sembuh satu orang. Yesus juga diiring oleh Roh Kudus. Seperti kamu dan saya diiring oleh Roh Kudus. Pokoknya kalau kamu dan saya mau sensitif respon kepada Roh Kudus, harus bergaul dengan Tuhan setiap masa. Jadi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak sensitif. So, oke. Jadi, Yesus tidak menyembuh semua orang sakit di rumah sakit pun. Oke, kita melihat kepada mana? Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tulis ya. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Ada orang sakit demam ya? Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. So, Yesus pergi ke tempat perempuan, mertua Simon yang sakit demam itu. Apa Yesus buat? Dia pegang tangan dia terus mengangkatkan dia. Itu saja yang dia lakukan. Dia tidak ada mengatakan apa-apa. Dia tidak berdoa. Itu saja. Oke? Dan apa yang berlaku? Lalu lenyaplah demamnya. Ini karunia untuk menyembuh penyakit-penyakit. Juga boleh ada kaitan dengan mukjizat, betul? Amin. So, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Kamu bayangkan seluruh penduduk kota itu datang ke satu rumah itu. Kepada Yesus untuk mau disembuh dan dibebas dari kerasukan setan. Dalam bahasa Inggris, and the whole city was gathered together at the door. Indah ya bila kita di tempat ini orang datang kepada rumah kamu karena kamu menyembuh orang ya. Betul? Mau ini berlaku? Never mind. Ya mengapa? Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara karena mereka mengenal dia. Saya sudah kongsi minggu lalu. Kenapa? Bagaimana setan dan roh-roh jahat boleh mengenal Yesus? Sebelum mereka menjadi roh jahat dan setan, mereka adalah malaikat terang di surga, diam bersama Yesus kan? Itu dalam Yehikiel pasal 28 ya. Oke. Jadi ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Yesus bangunlah dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, mencari dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Yesus, mari balik rumah. Karena banyak orang mencari engkau, mau disembuh. Mau mendengar berita baik. Mau dibebas dari roh-roh jahat. Ya, jadi apa kata Yesus? Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana
juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Karena untuk itu aku telah datang. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Siapa Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Jadi tujuan Yesus Kristus datang adalah untuk apa? Memberitakan Injil. Injil adalah tentang dirinya. Apa Injil itu? Apa berita baik itu? Yesus datang untuk mati karena semua dosa manusia. Nah, itu tujuan dia datang. Bukan tujuan untuk menyembuh semua manusia, no. Tetapi di dalam dia tujuannya adalah mati karena dosa manusia. Supaya manusia dihapus dari dosa bila mereka bertobat, percaya pada Yesus. Dan mengakui dosa. Dan Yesus mengampunkan mereka. Dan Yesus menyelamatkan mereka. Keselamatan. Itu tujuan Yesus kan? Itu sebab kita di sini seringkali mengingatkan. Kalau kamu berdoa untuk kawan belayan, saudara mara, ingat kongsi Injil. Kongsi berita baik tentang Yesus. Karena mereka boleh disembuh. Betul? Tetapi tidak selamat. Kenapa? Tidak percaya pada Yesus. Banyak orang mau disembuh. Tetapi belum tentu orang mau percaya pada Yesus. Tetapi saya mau tanya, kenapa Yesus menyembuh orang sakit? Why? Supaya orang sakit itu percaya pada dia. Wah, dia yang menyelamat mereka dari dosa-dosa. Bila orang itu diselamat dari dosa-dosa, dia orang benar sekarang. Bukan orang berdosa lagi. Itu adalah kesembuhan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes, begitu. So, kita melihat di sini ya, ada di dalam Alkitab, oke? Apa? Ada kisah 10 orang kusta itu. Ya? Berapa orang dari 10 orang itu disembuh Tuhan? Semua. Tetapi berapa orang balik memuliakan Tuhan yang percaya? Bukan 2 taruh 4, 5, dan 10 apa dalam bahasa Badayu itu. Oke, mari kita melihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 11. Lukas pasal 17 ayat 11 sehingga 19 ya. Saya baca, ini adalah ketika Yesus memasuki suatu kawasan, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka menjauhkan diri. Orang kusta tidak boleh dekat-dekat orang biasa. Ya, nggak boleh semak. Jauh-jauhkan. Dia sakit kusta nanti berjangkit. Oke? Dan mereka 10 orang ini berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jesus, Master, have mercy on us. Yesus tahu apa maksud mereka itu. Lalu ia memandang mereka dan berkata kepada 10 orang kusta ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa arti itu? Pergilah kamu 10 orang kusta yang mau sembuh dan perlihatkan, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Di dalam hukum Taurat, semua orang kusta yang sudah sembuh harus diperiksa imam-imam. Hanya imam-imam ada kuasa untuk menetapkan. Sekarang dulu yang ini orang kusta, tetapi sekarang dia sudah sembuh. Cop. Amin. Sembuh. Baru dia orang kusta itu boleh bergaul dengan rakyat jelata. Ya. So, kita baca lagi ya. Dan sementara mereka pergi ya, di tengah jalan mereka menjadi tahir. They were cleansed. Bersih. Berarti mereka sembuh. Dalam perjalanan mereka untuk diperiksa imam-imam, mereka sembuh. Ayat 15 mengatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Wah, I love this chap. Ini manusia luar biasa. Tidak pernah saya pergi ke pesta rohani banyak pesta rohani dulu lah kami paling banyak pesta rohani konvensi melihat orang sembuh mereka memuliakan Tuhan dengan suaranya nyaring, terima kasih Tuhan, aku sembuh, I'm healed. Tidak pernah saya melihat begitu. Betapa indahnya kalau orang sembuh dia berteriak dengan suara yang nyaring memuliakan Tuhan. Saudara, hati Tuhan tersentuh. Senang sekali. Tuhan sangat bersukacita dengan orang itu. Oke? Lalu tersungkurlah dia di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Orang Samaria, ya. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluhan orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tahu. Semua ke-10 orang kusta itu sudah sembuh. Yesus tahu. Ini karunia kata-kata penghatuan. Yes. Dan di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang kusta ini, dia sembuh jasmani, dia sembuh rohani. Tetapi mana orang ke-9 itu tadi? Mereka sembuh jasmani, belum tentu sembuh rohani, kan? So kalau mereka tidak percaya pada Yesus, mereka boleh sembuh jasmani, physical, tetapi langsung terus hidup dalam dosa, kalau mati terus pergi neraka. Orang yang sembuh jasmani, rohani, kena physical sudah sembuh dan rohaninya, roh sembuh, ya. Dosa tidak ada lagi karena percaya pada Yesus. Dia akan kekal hidup. Dalam tubuh yang baru pada masa depan. Sembuh selama-lamanya. Amin. So ini sebab Tuhan menyembuh orang sakit fisikal, jasmani, supaya mereka percaya pada Dia. Tuhan mau menyelamat sebanyak-banyaknya. Orang yang sakit rohani, yang orang yang dalam dosa, Tuhan mau mengampuni. So senang saja, percaya, kata Yesus, datang pada Yesus. Amin. Haleluya. So itu kalau orang tetap terus sembuh jasmani, tetapi tetap terus di dalam dosa, mati, pergi neraka. Tidak ada peluang lagi. Itu sebab Yesus mau kamu dan saya pergi. Jangkau jiwa-jiwa di sana. Beritakan Injil. Lakukan mujizat, sembuh orang sakit. Usirkan yang kerasukan roh-roh jahat. Bangkit orang mati, beritakan Injil. Amen. Di mana-mana saya pergi, saya beritakan Injil. Baru-baru ini tadi, minggu ini, mungkin berapa? Hari Kamis, hari Rabu saya pikir. Saya pergi. Berapa kali sudah saya pergi sana, kurang-kurang kadang-kadang sebulan sekali. Kadang-kadang sekali dalam 2 bulan. Kepada pusat orang OKU. Orang ini orang peka, ya. Dan bisu. Tetapi mereka cuci kereta. Dan itu hari saya pergi sana. Mereka tengok saya. Mereka tahu. Orang sembahyang. So okay. Saya mula ambil kertas. Saya tulis. Saya mengatakan, Yesus sekarang hidup. So dia panggil seorang yang pakai topi itu. Dia pandai baca Inggris, lah. So dia dia mengatakan hidup, dia cakap. Okay. So kemudian dia cakap Yesus akan kembali ke bumi ini. Semua orang percaya, memendekkan ceritanya, semua orang percaya pada Yesus akan diberi tubuh baru. Kamu yang bisu, kamu dapat bercakap. Orang yang buta akan melihat.
Dan seorang yang kecil itu, dia muda, dia mengatakan pada saya, ya terus. Berarti dia percaya. Dia belum pernah mendengar itu, dia melihat, wow, itu orang itu macam mana dia bahasa isyarat kan? Bercakap dalam bahasa isyarat. So, saya boleh, walaupun tidak pandai bercakap orang bisu, bahasa isyarat. Ada orang di sana boleh bercakap dengan dia orang, saya tulislah. Ada satu yang bernama James itu. Dia diam. Dia tahu, dia pandai baca kan? Dia diam. So, kita sebarkan berita baik. Amin. Ya. So, penting keselamatan manusia tuh. Tidak kira orang bisu, orang buta, orang tempang. No. Semuanya manusia penting di mata Tuhan. Amin. So, kita melihat karunia-karunia untuk menyembuh penyakit-penyakit adalah dengan kuasa Roh Kudus yang dilepaskan di dalam tubuh orang yang sakit itu, dan dia sembuh. Pada masa itu ada kaitan dengan mukjizat kan? So, saya berdoa, mari terus katakan di dalam hatimu, Tuhan berikan saya keinginan untuk berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh ini. Jadi saya mau rekomen kamu pada hari ini, inginkan usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia mukjizat, karunia menyembuh, karunia menyembuh penyakit-penyakit. Amin. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan hebat supaya orang di sana sembuh, melihat mukjizat, mengetahui apa di dalam hidup mereka. Bagaimana kamu tahu? Mereka akan berbalik kepada Tuhan dan percaya pada Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi. Amin. Thank you. Yes.